Halo guys, kembali lagi di channel Sugaku Sensei. Jadi kali ini kita akan belajar matematika lagi. Materinya adalah persamaan nilai mutlak. Materi ini ada di kelas 10 ya. Jadi materinya adalah matematika wajib kelas 10 ya. Oke, tanpa lama-lama kita akan masuk ke materinya. Oke, check it out. Oke guys, jadi kita masuk ke materinya. Di sini kita akan membahas persamaan nilai mutlak. Nah, ini materi yang tergolong agak baru ya, maksudnya belum ada dibahas di SMP. Jadi saya akan bahas dulu terlebih dahulu apa itu nilai mutlak, oke? Jadi simbol dari nilai mutlak itu adalah garis tegak dua seperti ini. Jadi ini bukan kurung ya, bukan kurung, tapi ini garis tegak. Oke. Nah, misal di sini ada angka 5. Nah, jadi kita bacanya nilai mutlak dari 5 hasilnya adalah 5 seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita coba lagi nilai mutlak min 3 hasilnya adalah, jadi bacanya adalah nilai mutlak min 3 hasilnya adalah 3. Oke. Dari dua contoh ini ya kalian pasti bisa menyimpulkan. Jadi nilai mutlak itu berapapun nilainya di dalam angkanya, mau dia positif mau dia negatif, kalau ada tanda nilai mutlak maka akan berubah menjadi positif seperti itu ya. Jadi akan berubah menjadi positif seperti itu. Itu adalah konsep dasar dari nilai mutlak. Jadi nilai berapapun ketika ada tanda nilai mutlak, ini tandanya ya, ini bukan kurung ya, akan berubah menjadi positif. Jadi otomatis akan berubah menjadi positif. Nah, konsepnya itu seperti ini. Misalnya nilai mutlak X sama dengan misalnya kita ambil contoh 6. Oke. Berapa nilai dari X ini? Jadi kita akan cari jadi X nya sama dengan titik-titik ada tanya. Nah, berapakah nilai yang ada di dalam X ini? Oke, seperti itu. Nah, untuk membahas ini nilai mutlak itu punya konsep. Nilai mutlak itu punya konsep. Yang pertama, dia akan tetap X jika X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Oke. Terus yang kedua, X-nya itu akan jadi min X jika X kurang dari 0. Oke, saya masukkan contoh ini ya. Masukkan contoh. Oke, yang pertama, X yang pertama ya. X yang pertama kita masukkan di sini nilai mutlak X sama dengan 6 ya kan. Nah, maka otomatis kira-kira berapa nilai X nya yang kalian pikirkan? Pertama pasti 6 kan, nilai mutlak X dengan 6. Jadi gini seperti ini. Sorry, saya hapus dulu ini. Oke, di sini X1 ya. Oke, jadi nilai mutlak 6 sama dengan 6. Ini betul kan? Seperti ini kan? Jadi sama seperti yang di atas contohnya. Terus X yang kedua, nilai mutlak min 6 sama dengan tadi seperti ini, min X ya. Jadi min dalam kurung min 6. Maka hasilnya min ketemu min atau min kali min hasilnya adalah positif. Jadi hasilnya adalah 6. Nah, kayak seperti itu. Jadi tadi kita udah pahami konsepnya kan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Oke. Misal ya, contoh ya. Oke. Percuma kita pahami konsep kalau kita nggak belajar contoh soalnya. Misal kita punya soal ya.
nilai mutlak X, misalnya min 2 sama dengan misalnya berapa ya, sama dengan 4 misalnya 4. Di sini saya akan membagi berapa tahapan ya. Tahapan yang pertama atau step yang pertama kita tulis seperti ini, X nilai mutlak X min 2 sama dengan sama seperti yang tadi. Yang pertama dia akan tetap X min 2, jadi di sini kalau dia positif, yang ini positif, dia tetap ditulis X min 2. Terus yang negatif berarti di sini kita tulis min dalam kurung X min 2. Oke, seperti itu. Ini jika X lebih besar sama dengan, ini juga jika X lebih besar sama dengan. Nah, di sini berapa? Ya, di sini berapa? Apakah 0? Jawabannya bukan 0. Oke? Jawabannya bukan 0. Oke? Nah, kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua, step kedua. Jadi caranya adalah untuk mencari nilai yang di sini. Kita tulis dulu X min 2 sama dengan 0. Jadi kita jadikan sama dengan 0. Sama dengan, jadi kita cari nilai X-nya. X di sini untuk mencari nilai X min 2-nya, min 2 yang ini pindah ruas. Oke, seperti itu ya. Pindah ruas jadi min, pindah ruas jadi positif 0 ditambah 2. Hasilnya adalah X sama dengan 2. 0 tambah 2 hasilnya 2. Jadi di sini adalah 2, di sini adalah 2. Oke, seperti itu. Ini langkah 1 dan langkah 2. Terakhir masuk ke langkah 3. Oke. Saya hapus dulu, nggak apa-apa ya. Oke, kalian sudah screenshot. Saya hapus dulu sebentar ya. Oke. Oke. Langkah ketiga ya. Jadi di sini saya kasih 3 tahapan atau 3 langkah. Jadi, nah yang pertama, bagian pertama adalah anggaplah ini yang A ya. Oke, yang pertama tadi X min 2 yang positif ya, yang di sini sama dengan 4 ya. Seperti soalnya, X min 2 sama dengan 4. Berapa nilai X nya? Oke, sama caranya adalah min 2 ini dia di sini min pindah ruas jadi positif, jadi 4, tulis 4 ditambah 2 jadi X sama dengan X sama dengan 4 tambah 2 6 ya. Oke, langkah yang kedua yang B ini, yang bagian B nya adalah min dalam kurung X min 2 sama dengan 4. Oke, jadi ini ada min nya kan, ada min, maka min ini kita kali masuk ya, dikali. Oke, jadi min dikali X hasilnya adalah min X, min dikali min 2, min ketemu min plus 2 sama dengan 4. Min X tambah 2 sama dengan 4. Min X. Jadi kita akan mencari nilai X ya. Maka hasilnya adalah di sini plus 2 yang ini kita pindah ruas. Oke. Jadi 4-nya tetap positif, pindah ruas jadi negatif. Jadi min 2. Min X sama dengan 2. Oke, karena di sini ada negatif atau min X, sedangkan yang kita akan cari adalah X saja kan, maka dua-duanya kita kali jadi ini kita kali dengan min 1. Jadi min
X dikaliin 1 hasilnya X, 2 dikaliin 1 hasilnya adalah min. Seperti itu ya. Jadi HP ya. HP itu apa? Himpunan penyelesaian ya. Terus kita kasih kurung kurawang min 2,6, min 2,6. Oke. Kenapa min 2 nya di depan? Karena nilainya lebih kecil dari 6. Jadi mana yang lebih kecil atau lebih besar, min 2 dan 6, maka min 2 ini lebih kecil, kita taruh di depan sebelah kiri ya, min 2,6. Oke ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Silahkan tanya di kolom komentar kalau ada yang kurang. Kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Oke, contoh kedua. Contoh yang kedua yang atau nggak usah ya. Terus lagi. Oke. Misal dicari nilai mutlak 2x min 1 sama dengan 5. Oke. Tentukan nilai x-nya ya. Oke, sama seperti cara yang tadi. Jadi langkahnya adalah kita buat seperti yang tadi ya. Langkah 1 adalah kita tulis seperti ini, nilai mutlak 2x min 1 sama dengan, oke, kita jadikan 2, 1 positif, 1 negatif. Oke. Kalau dia positif maka tetap kita tulis 2x min 1. Kalau dia negatif maka kita tulis dulu di depannya min dalam kurung 2x min 1. Jika x lebih besar sama dengan yang ini juga, jika x lebih kecil dari ya. Nah, ini langkah satunya. Sekarang kita masuk ke langkah kedua. Oke. Langkah keduanya itu untuk menentukan di sini nilainya berapa ya. Oke. Caranya seperti yang tadi, kita tulis 2x min 1 sama dengan 0. Jadi kita samakan dengan 0 dulu ya. Oke. Caranya sama seperti yang tadi. Ini kita tulis 2x sama dengan, yang nggak ada x-nya kan ini kan nggak ada x-nya, ini pindah ruas, jadi min 1 pindah ruas, jadi min pindah ruas jadi positif, jadi 0 ditambah 1. Oke, 2x sama dengan 1. Nah di sini masih ada angka 2 kan. Caranya adalah 2x itu sama dengan 2 dikali x kali pindah ruas menjadi bagi. Oke, jadi tinggal x sama dengan 1 dibagi 2. Oke, jadi nilainya adalah x sama dengan 1/2. 1/2. 1/2. Oke, jadi sampai sini jelas ya. Langkah 1 dan langkah 2. Next, kita ke langkah 3 nih. Oke, saya hapus dulu. Hapus. Kita masuk ke langkah 3 ya. Langkah 3. Oke, tadi soalnya nilai mutlak 2x min 1 sama dengan 5. Nah, langkah 3 ini yang saya bagi 2. Jadi A itu yang positif 2x min 1 sama dengan 5. Ini yang positif ya, yang tadi positif. Maka hasilnya adalah yang mana yang dipindah duluan? Ini ya, min 1 ya, pindah ruas. Karena ini nggak ada x-nya, jadi kita tulis 2x sama dengan min 1 pindah ruas. Jadi kita 5-nya tetap ya, 5-nya tetap. Min pindah ruas jadi positif 1. 2x sama dengan 5 tambah 1 adalah 6. Oke. X sama dengan, di sini kan tadi
perkalian ya. 2x itu 2 dikali x, maka dia pindah ruas menjadi bagi. Jadi 6 bagi 2. Oke, jadi gitu ya. X sama dengan gitu. Oke, jelas? Oke, sekarang yang bagian B nya. Bagian B, tadi kan ada yang positif, ada yang negatif. Yang negatif itu kasih min dulu kan depannya kan. Min dalam kurung min berapa? 2x min 1 sama dengan 5. Nah, jadi minnya ini kita kali masuk dulu. Jadi min dikali 2x hasilnya adalah min 2x. Min kita kali min 1, min ketemu min jadinya positif 1 sama dengan 5. Oke, seperti itu. Oke, di sini yang enggak ada x nya yang mana? Yang ini kan, positif 1 ini kan. Ini kan enggak ada x nya nih, maka kita pindah. Jadi 2x min 2x sama dengan 5. Min positif pindah ruas jadi min 1. Min 2x tetap kita tulis ya, masih sama. 5 dikurang 1 itu 4. Oke. Min 2x sama dengan 4. X sama dengan tulisannya agak jelek ya. Oke, jadi kan di sini min 2x ya. Berarti kan kita mau cari x-nya aja kan. X, maka min 2-nya ini pindah ruas ke kanan. Ya, tadi saya bilang apa? Min 2x itu berarti min 2 dikali x. Perkalian pindah ruas jadi bagi. Jadi x sama dengan 4 dibagi min 2. Jadi hasilnya adalah 4 dibagi 2, 2. Karena ini ada minnya berarti min 2. Oke, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya HP-nya ya saya tulis di sini aja nggak apa-apa ya. HP, apa itu HP? HP adalah handphone. Bukan ya. Jadi ini adalah himpunan penyelesaian. Ya, kita tulis seperti ini. Oke. HP-nya adalah mana yang lebih duluan ditulis? Min 3 atau min 2? Mana yang lebih kecil? Min 2 ya. Min 2, oke. Seperti itu ya. Oke, jelas ya. Jadi dari dua contoh yang tadi, yang contoh 1 dan contoh 2, sampai sini sudah paham? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di next video.